Halo, assalamualaikum dulur. Ya, berjumpa lagi di video kali ini. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya yang kepo atau ingin tahu dengan amplifier punya saya ini ya. Ini amplifier kecil lur. Ya, bukan amplifier besar-besar ya. Trafonya saja juga pakai 2 ampere. Ya, kalau nggak percaya, saya ambilkan korek. Ini dia korek. Ini dia lur. Tingginya aja cuma segitu. Kecil ini lur, dah kan. Sama korek aja ya hampir sama tingginya. Gak mungkin ini pakai 5 ampere atau mungkin 10 ampere, jelas tidak mungkin, oke? Oke lur, kita coba saja ya, kita dengarkan. Ini saya pakai 18 in. Nah, ini dia. Saya sambungkan ke speaker ini 18 in, ini punya saya. Soalnya saya punyanya juga ini. Ini saya tambahi tweeter biar cis gitu ya. Ini saya pakai 18 in loh ya ini. Yang bawah tidak saya pakai, yang atas saja ini yang saya pakai. Oke lur, kita play dulu musiknya ya.
Oke lur, gimana kan? Kecil-kecil cabai rawit ini lur. Oke ya, selanjutnya ini nanti akan saya bongkar lur, biar dulur-dulur tidak penasaran lagi ya. Sekalian juga mau saya bersihkan ini ampli imut-imut. Oke lur ya, sebentar ya saya bongkar dulu. Nah, ini dia dulur, ampli kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini dia. Ini di sini fitur-fiturnya simple ya lur, sebetulnya cuma ya bass treble sama balance. Ini balance bukan balance, ini middle ya sebetulnya. Terus ini volume. Oke lur, langsung saja kita bongkar ya. Ini sudah lama ini tidak pernah saya bongkar, jadi ya mungkin dalamnya agak berdebu. Ini dulu sebetulnya bekasnya speaker aktif lur, ini lur. Dulu saya pernah dapat servisan speaker aktif, orangnya itu minta diganti mesinnya ya, jadi mesinnya itu minta diganti semua, dibongkar total lah. Terus ini mesinnya saya pakai gitu ceritanya, jadi masih ada PCB-nya, cuma di mesinnya ini dia pakai TDA 2050 IC-nya. Masih ketinggalan satu lur ternyata. Nah, ini dia. Kotor sekali lur, kotor sekali. Kayak gini isinya kan. Nah, itu dia. Kotor sekali lur ini lur. Maklum, jarang dibongkar. Sampai berdebu. Oke ya lur, sebentar ya. Ini saya bersihkan dulu biar nanti dulur-dulur jelas kalau mereviewnya ya. Sebentar. Oke lur, kali ini sudah saya bersihkan ya. Ini lumayan, sudah tidak terlalu berdebu lagi seperti tadi. Nah, ini tadi lur yang saya ceritakan. Ini dia mesinnya speaker aktif ya dulu. Bekasnya speaker kalau nggak salah merek Shogun atau apa gitu. Itu oh ya merek Shogun. Tapi bukan dari Jepang ya. Ini kurang tahu saya produkan dari mana. Tapi yang jelas dulu itu rusak itu di bagian ini dia, di IC-nya ini. Kelihatan kan lur? Nah, dulu itu rusak di bagian itu, di bagian IC ini. Dulu IC-nya pakai LM3, LM4 34 LM2050 TDA ya. Tapi dulu bukan TDA, yang punyanya aslinya ini dia pakai LM kalau nggak salah. Saya kurang tahu kalau yang LM produkannya dari mana. Kemudian saya ganti pakai yang ini, yang mereknya ST ini ya, TDA 2050 ini. Itu kan lur, TDA 2050. Dan rangkaian ini, rangkaian drivernya itu saya standarkan lur. Jadi saya buat standar seperti di datasheetnya TDA 2050. Kemudian di bagian tone control ini juga saya rubah sedikit, karena kalau yang asli dia cuma bass treble saja. Kemudian saya tambah middle. Ini rangkaiannya mono ya lur.
Kemudian untuk trafo saya pakai 2 ampere saja lur, mungkin kurang kelihatan. Ini 2 ampere tapi lur, ini lur. Saya nggak pakai 3 ampere karena nggak punya, pada waktu itu nggak punya trafo 2 ampere, nggak punya trafo 3 ampere. Saya pakai 2 ampere ini lur. Nah itu kelihatan kan, 2 AM ya kan, 2 ampere. Dan tegangan yang saya pakai, tegangan yang saya pakai 15 volt. Nah itu kan lur, kelihatan ya, 15 volt yang saya pakai ke rangkaian ini. Mungkin dulur-dulur di sini banyak yang heran ya, kenapa kok cuma rangkaian begini saja kok bisa gler, nah, kan? Banyak yang heran seperti itu, padahal ya cuma pakai TDA 2050 ya kan, op-amp pakai 4580 ya kan. Nah kan 4580, tapi hasilnya kenapa kok mantap? Ya sebetulnya ada 2 trik ya lur, 2 trik untuk bukan 2 trik sih, atau 2 cara, dua cara untuk membuat suatu rangkaian itu menjadi maksimal. Pertama, kalau model chip ampli seperti ini, itu ikuti saja datasheetnya. Jadi kalau dulur-dulur mau buat, silakan baca dulu datasheetnya. Kalau misalnya ini TDA 2050 ya silakan baca datasheetnya. Pasti di datasheet itu tadi pasti ada namanya rangkaian atau skema minimumnya yang dianjurkan. Ikuti saja itu lur. Jadi untuk nilai-nilai komponennya yang di sini persiskan saja itu, ya kan? Persiskan di atau samakan di datasheetnya tadi. Kemudian juga ada trik di sini juga, trik di tone control. Nah, kebanyakan kalau tone control jadi di pasaran ya kan, itu kebanyakan dia gain penguatan tone kontrolnya ini, penguatan nada, dia cuma kalau full gini cuma 15 dB atau 15 desibel. Nah itu saya ganti lur, di sini saya ganti, saya kuatkan sampai 24 dB. Jadi kalau ini misal saya fullkan gini, saya fullkan semua, ini 24 dB maksimalnya. Gain tone-nya loh ya, gain nadanya itu 24 dB. Makanya seakan-akan suaranya itu sangat empuk dan ya kalau bisa dibilang itu horeg. Nah, seperti itu. Ya kan, mungkin itu saja lur yang dapat saya sampaikan untuk menjawab kekepoan dulur-dulur di media sosial dan di YouTube ya. Semoga dulur-dulur bisa mengambil hikmah, bukan hikmah sih, atau mengambil triknya itu tadi. Kalau dulur-dulur ingin membuat suatu amplifier yang murah ya kan, harga murah terus simple ya, pakai aja chip ampli seperti ini ya lur. Ini murah, ini harganya kalau di tempat saya 15.000 ini dapat yang seperti ini. Ya, seperti itu lur. Dan untuk model-model tone control, nah kan, ini juga harus dirubah menjadi 24 dB ya kan. Untuk merubahnya gimana? Ya silakan japri langsung ke saya, soalnya saya mau jelaskan di sini ya juga agak kerepotan juga kalau nggak ada skema ya lur. Yang jelas untuk model-model bak sendal seperti ini ya kan, ini kan model tone-nya itu tone-nya itu di bagian umpan balik ya lur, di bagian umpan balik invertingnya. Nah otomatis nilai potensionya ini harus dibesarkan lur. Nah oke, paham kan dari sini? Ini saya pakai 100 kilo. Nah
Untuk bagian tonnya 100 kilo ya lur, jadi nilainya agak dibesarkan dikit seperti itu. Oke lur, begitu saja. Ini semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dulur-dulur sekalian tentang dunia audio ya kan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.